Hashtag De Bruyne bela Manchester United dari kritik Neville. Mereka tidak menyerah. Pemain Manchester United menerima kritik pedas dari sang legenda Gary Neville usai dipermak Manchester City dalam laga Premier League. Pembelaan mengejutkan datang dari bintang The Citizens Kevin De Bruyne. Manchester United bertandang ke Etihad Stadium untuk menemui rival sekotanya tersebut pada Minggu 6 Maret 2022 kemarin. Sayangnya mereka harus berpulang dengan tangan hampa usai dibantai dengan skor telak 1-4. Begitu pertandingan berakhir, Neville yang berprofesi sebagai pandit saat ini tidak menahan kritikannya pada Manchester United. Ia kesal karena menganggap Harry Maguire dan kawan-kawan saat kebobolan gol ketiga oleh Mahrez. Namun De Bruyne tidak sepakat dengan anggapan itu. Dari kacamatanya sebagai pemain yang terlibat langsung, The Red Devils tidak menyerah. Hanya kelihatannya saja begitu. Sulit untuk berkata United menyerah saat Anda memainkan gaya menekan, sangat sulit untuk menyesuaikan diri dengan itu. Jadi mungkin mereka terlihat sedikit menyerah. Sangat sulit untuk melakukannya selama 90 menit sebagai sebuah tim. Babak pertama sedikit lebih sulit. Mereka menekan kami sedikit lebih tinggi dari biasanya. Namun pada babak kedua, kami menemukan ruang di mana seharusnya kami berada. Saya menyaksikan 10 menit terakhir dan merasa mereka sedikit kelelahan. Jadi ruangnya sedikit lebih besar. Saya tidak akan berkata kalau mereka menyerah. Sulit untuk berkata demikian. Pep Guardiola akui Manchester City butuh striker murni. Pep Guardiola tidak menyangkal bahwa Manchester City membutuhkan seorang striker asli untuk tetap bersaing dengan rival-rival mereka di Liga Inggris musim depan. Musim 2021-2022 ini, Man City memang hanya memiliki Gabriel Jesus sebagai penyerang tengah. Kendati demikian, Guardiola tidak jarang memainkan penyerang asal Brasil itu di posisi sayap. Guardiola lebih sering memainkan skema 4-3-3 tanpa striker murni. Biasanya Riyad Mahrez atau Raheem Sterling ditempatkan sebagai ujung tombak. Strategi Guardiola mengakali kekurangan striker ini memang terbukti ampuh. Bahkan Citizen masih memimpin klasemen Liga Inggris 2021-2022. Walaupun demikian, Guardiola tetap merasa timnya membutuhkan sosok striker murni. Saya pikir klub membutuhkan striker, tentu saja. Anda mengatakan kami bermain sangat baik tanpa striker karena kami menang. Ketika kami tidak menang, Anda mengatakan kami membutuhkan striker. Itu saya naif. Bagaimana orang-orang ini bermain tanpa seorang striker? Di Liga Premier Anda harus bermain dengan seorang striker. Jadi kami membutuhkan seorang striker. Saya pikir klub akan mencoba. Prediksi Liga Champions Manchester City versus Sporting Lisbon. Jangan kasih kendor. Langkah klub kaya raya Liga Inggris Manchester City akan menjadi sangat ringan ketika menghadapi tamunya Sporting Lisbon pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Man City hanya perlu meraih hasil imbang untuk sekadar lolos. Karena pada leg pertama yang dilangsungkan di Estadio José Alvalade, mereka mampu menggelontor 5 gol ke gawang Sporting. Untuk itu, dalam pertandingan yang akan digelar di Stadion Etihad pada Kamis 10 Maret 2022, mereka bisa bermain lebih santai. Akan tetapi, Pep Guardiola diyakini tak akan berbelas kasihan kepada Sporting Lisbon yang pada leg pertama dihancurkan dengan 5 gol tanpa balas. Selain itu, Manchester City juga sedang berada dalam performa dan rasa percaya diri yang optimal, mengingat mereka baru saja meraih kemenangan besar. Tak tanggung-tanggung, tim asuhan Pep Guardiola mampu menggulung tamunya Manchester United pada pertandingan bertajuk Derby Manchester dengan skor telak 4-1. Pep Guardiola sebagai pelatih kemungkinan akan menurunkan skuad yang hampir mirip dengan yang diturunkan pada Derby Manchester lalu. Ada beberapa pemain inti yang tak akan bertanding pada laga ini, yaitu bek tengah asal Portugal, Ruben Dias dan Kevin De Bruyne yang masih terkena cedera. Sementara itu, bek kanan asal Inggris Kyle Walker juga tak akan bermain karena hukuman kartu. Sebagai gantinya, Pep Guardiola akan menurunkan John Stones dan Joao Cancelo sebagai bek tengah dan bek kanan. Sementara itu, gelandang serang asal Portugal Bernardo Silva akan bertindak sebagai pengatur serangan untuk memberikan suplai bola kepada Gabriel Jesus di lini depan.
Prediksi susunan pemain: Manchester City, Ederson, Cancelo, Stones, Laporte, Zinchenko, Silva, Fernandinho, Gundogan, Mahrez, Jesus, Sterling. Prediksi skor akhir: Manchester City 3, Sporting Lisbon 0. Pep Guardiola, Liverpool pesaing terbaik yang pernah saya hadapi. Kemenangan 4-1 Manchester City atas Manchester United kembali menjauhkan pasukan Pep Guardiola dari kejaran Liverpool. Tambahan 3 angka membuat City kini mengoleksi 69 poin, unggul 6 angka dari Liverpool yang ada di urutan kedua. Namun, The Reds masih memiliki tabungan 1 pertandingan. Dengan kata lain, jarak kedua tim bisa menjadi 3 poin. Persaingan ketat ini rupanya sangat dinikmati Pep Guardiola. Ia bahkan menyebut Liverpool sebagai pesaing terbaik yang pernah dihadapi. Keberhasilan terbesar yang dimiliki tim ini adalah berada di sana lagi. Kami masih akan melawan Liverpool 10 April di Etihad dan itu akan jadi pertandingan yang sangat sulit. Saya pikir mereka adalah pesaing terbaik yang pernah saya hadapi dalam hidup. Pada Manchester Derby malam tadi, Manchester City tampil dikdaya. Skor 4-1 menjadi bukti betapa hebatnya tuan rumah. Keempat gol City dicetak Kevin De Bruyne dan Riyad Mahrez yang masing-masing membukukan brace. Sementara gol sematawayang Manchester United berasal dari kaki Jadon Sancho. Hasil di Etihad jelas membuat Pep Guardiola senang. Apalagi di babak kedua mereka mengendalikan penuh permainan. Di babak pertama kami berjuang, tapi kami merasa sejak menit pertama babak kedua kami memiliki pertandingan ini di tangan kami.